saat ini penyebab kematian di Indonesia ya asfixia nomor 1, 2 BBRR, 3 sepsis. Tapi ada juga dari tempat lain, kalau per provinsi ada yang BBRR dulu, asfixia baru sepsis. Seperti dibilang dokter Ina, ya, waktu saya tanya, ada nggak kamu menolong asfixia? Tidak. Ada nggak asfixia di kamu punya puskesmas? Tidak. Terus apakah kematiannya laporannya yang paling tinggi asfixia? Nah, jadi yang menjawab tidak, saya tidak tahu apakah dia tidak tahu itu asfixia atau jadi ini mungkin matinya bukan asfixia nih, mungkin karena apa, bayi kecil dan sebagainya. Padahal kemungkinan itu. Makanya sekarang kita mengerti apa sih yang dimaksud dengan asfixia. Bayinya dalam satu menol bulan kita harus mempersiapkan sebagai dokter perawat bidan. Apa yang dipersiapkan? Ini ibu datang mau lahiran. Dalam untuk menolong bayi yang lahir, bayinya ya, saya nggak ngomongin ibunya. Bayi yang lahir apa saja yang harus dipersiapkan? Boleh, silakan. Dokter Maria Mada. Nafas sepertinya. Kedua, Menangis. Ya, bayi lahir kita dicek dulu, coba dicek dulu, diperbaiki yang di sini. Memang lembarannya salah kopi itu. Bila ya itu artinya dia bernapas atau menangis, dia menangis bagus, bagus. Apabila salah satu dijawab tidak, kita melakukan langkah awal. Sama ya, langkah awal ya, nyalakan pencatat waktu, pastikan bayi tetap hangat, atur posisi dan bersihkan jalan napas bila diperlukan, kemudian keringkan ya, dan stimulasi ya, kemudian posisikan kembali. Sudah cocok? Sudah semua sama? Oke. Terus setelah langkah awal kita melakukan observasi ya, usaha napas, laju denyut jantung dan tonus otot ditambah. Ya, sambil nunggu kalau memang dikopikan lagi. Ini tadi salah kopi. Oke, sudah ya, ditambah tonus otot. Yang sebelah sini, kiri nih. Bayi tidak bernapas atau megap-megap. Bayi tidak bernapas, strict megap-megap, dan atau denyut jantung kurang dari 100 kali per menit. Lakukan apa? VTP. Nah, di sini VTP-nya dibagi dua. 15 menit pertama ya, penilaian awal ya. Ini assessment, first assessment VTP. Setelah 15 menit kita lari ke sini. Di situ nggak ada toh? Nggak ada ya? Ditambahkan. Tambahkan. Bila keterangan ya, bila nadi naik, dada mengembang, tambahin ya. LDJ maksudnya LDJ naik, dada mengembang, artinya VTP efektif. Lanjutkan VTP 15 detik lagi. Oke. Yang ini nih. Nggak ada, yang ada kan ini. Kita harus adanya tambahnya ini. Yang kedua, LDJ tidak naik, laju denyut jantung tidak naik, dada mengembang. Lanjutkan VTP 15 detik kembali. Sudah catat semua? Yang ketiga, LDJ tidak naik, dada tidak mengembang. Evaluasi SR-ITA. S sungkup, R reposisi, I isap lendir, B buka mulut, T tekanan dinaikkan, A alternatif lain. LDJ tidak mengembang, tidak naik maksud saya. LDJ dada tidak mengembang, kita lakukan koreksi. SR-ITA. SR-ITA itu singkatan dari S-nya sungkup, R-nya reposisi, I-nya isap lendir, B buka mulut, D
tekanan dinaikkan, A alternatif lain. Nah, kalau yang udah SRITA lanjutnya itu 30 detik. Oke, agak beda sedikit dengan dari assessment yang pertama lanjut ke penilaian tadi kedua ya, 15 detik pertama, 15 detik kedua. Setelah 15 detik kedua dilihat denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit, yang tengah itu 60 sampai 99 kali per menit. Kemudian yang pinggir ini kurang dari 60 kali per menit. Bisa sampai dengan 100 kali per menit, 60 sampai 99 kali per menit, ya, di situ evaluasi ventilasi. Kurang dari 60 kali per menit itu evaluasi ventilasi, pertimbangkan intubasi, VTP plus kompresi dada, VTP dengan oksigen 100%, perbandingan VTP dan kompresi dada itu kompresinya 3, VTP-nya 1. Dikerjakan dalam waktu 60 detik. Oke ya? Udah ya? Udah diperbaiki? Mungkin kita nanti lagi kok pulang ya? Tolong ya, mereka nggak bingung. Tentunya tadi persiapan apa? Konseling antenatal. Persiapan konseling antenatal, kemudian ya, persiapan alat-alat dan bahan, kemudian pembentukan tim. Jadi urutan yang pertama sebenarnya konseling antenatal, persiapan ruangan dan tempat, persiapan alat dan bahan, kemudian pembentukan tim. Jadi ada 4. Oke ya. Konseling antenatal tentu menggali informasi morbiditas ibu dan bayinya untuk prediksi kebutuhan resusitasi. Jadi apa aja tuh? Ada nggak? Nanti kita coba dibuka, ada nggak? Nah ini ya, yang untuk konseling antenatal ada maternal informasi dan baby informasi. Nah, maternal informasi itu apa saja? Riwayat kehamilan sebelumnya kita tanyakan. Kemudian USG antenatal, riwayat menyulit dalam antenatal, risiko infeksi kehamilan, dan riwayat obat yang dikonsumsi ibu. Jadi sebelum lahir bayinya kita harus menanyakan kondisi ibunya atau informasi tentang ibunya. Kemudian baby informasi adalah maksudnya janin ya, janin yang masih di dalam perut kan belum lahir nih. Kira-kira tafsiran usia gestasinya berapa? Kemudian apakah jumlah bayi yang dikandung oleh ibu itu 1 atau 2 atau triplek? Adakah faktor-faktor risiko dari bayinya sehingga perlu tindakan resusitasi? Kalau ketubahan sudah pecah, dilihat apakah ketubahannya jernih, hijau atau kental. Ya, jadi ini bayi belum lahir. Kemudian variasi dari denyut jantung maksudnya apakah si janin itu bradikardi atau takikardi sebagai suatu tanda dia apa? Takikardi atau bradikardi tanda dari gawat janin. Iya. Kemudian dari USG apakah ada kemungkinan kelainan kongenital? Kan kadang-kadang kalau USG yang dikerjakan oleh SPOG atau mungkin di puskesmas ada USG nggak? Tidak ada. Soalnya kita ada beberapa ya puskesmas yang punya USG. Jadi kelainan kongenital tentunya terutama setelah di USG ya, yang didalakan belum lahir bayi. Jadi itu kita harus siap menggali. Jadi sebelum bayi lahir kita sudah tanya. Nah kira-kira dikerjakan nggak di puskesmas? Ditanya nggak pada mau lahiran ini? Ditanya nggak? Dikaji ya, harus dikaji. Dikaji keadaan ibu dan janin yang kandungnya. Oke? Kemudian persiapan ruangan dan tempat. Nah untuk puskesmas ini ada 12 puskesmas ya semuanya. Ada ruang untuk VK-nya nggak? Atau hanya beberapa puskesmas? Yang mempunyai ruangan untuk bersalin, maksud saya untuk nolong bersalin semua ada di sini? Ada. 12 puskesmas ada? Ada. Oke. Saya mau tanya, ruangannya seperti apa ya? Ruangan yang untuk VK-nya itu untuk ruang bersalinnya? Ibu terang, ya, bersih. Untuk steril nggak perlu lah steril. Untuk meja resusitasinya ya apa sih? Mungkin ada yang ingat meja resusitasinya itu ada 6 syaratnya.
Coba saya panggil. Keras, datar, Ya, keras, datar, bersih, bersih, hangat, kering. Keras, datar, rata, kering, bersih, hangat. Jadi prinsip meja resusitasinya. Keras, datar, rata, kering, bersih, hangat. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk ruangan. Dan kalau bisa ruangannya itu, terutama mejanya ya, tidak dekat pintu atau jendela yang terbuka. Jadi misalnya dia posisinya terbuka yang ditutup. Terus kalau pakai AC nggak boleh AC-nya itu langsung Di bawah. jatuh anginnya ke arah meja, arahnya ke meja resusitasi. Ya. Oke. Lampu, nah di sana lampu penghangatnya pakai apa ya? Lampu sorot. Oh semuanya, semua puskesmas ada infant warmer. Tidak. Lampunya saja. Yang ada infant warmernya menyala tidak panas maksud saya? Panas dan terang. Oke, jadi yang ada ya, yang punya infant warmer ada panas dan terang. Yang tidak punya infant warmer pakai apa? Lampu sorot. Lampu sorot atau lampu pemanas? Lampu Beda ya, lampu sorot lampu dengan pemanas, lampu dia Dia menghangat. pakai lampu apa? Lampu pemanas. Lampu pemanas. Lampu pemanas, ya, bukan lampu sorot. Bukan. Apa sih bedanya lampu sorot dan lampu pemanas? Nah, itu. Lampu. Kalau lampu pemanas dia Kayak lampu tambah luar. lama dia tambah hangat, tambah panas. Kalau lampu sorot dia hanya sorot saja, tapi terang. tidak panas. Dan warmer, lampunya dan pemanas. Tidak Punya hanya lampu sorot, Dok. Lampu sorot memang setelah dibuka dia hangat, tapi tidak ada yang kalau radiant warmer kan bisa di setel. Kalau kita punya tidak, jadi ya kayak lampu sorot saja. Oke. Lampu sorot itu kan lampu untuk sorot vagina. Iya. Dia tidak panas. Kalau vagina dipanasin mateng nanti. Jadi yang dipakai maksudnya adalah kalau nggak punya nih, kita modifikasi dengan lampu belajar. Lampu belajar ya. Tapi pakai yang lampu pijar Pijar 60 watt. 60 watt dengan jarak 60 cm supaya mudah diingat. 60 watt 60 cm. Nggak boleh pakai lampu sorot. Lampu sorot terang tetapi tidak hangat. Kan kita menghangatkan bayi tujuannya. Iya. Ya. Oke, jelas ya. Dan juga jangan pakai lampu yang halogen itu yang putih. Harus lampu pijar karena dia panas. Kalau lampu halogen 15 watt saja sudah terang, tetapi tidak hangat. Ya, jadi kita kan fungsinya menghangatkan bayi. Jadi yang belum punya pemanas, maksudnya belum siapinnya bukan lampu sorot. Ya. Iya. Lampu sorot itu untuk menerangi pada waktu kita happing ya, jadi dia enggak. Oke, lanjut. Jadi dari 3 orang ya. 3 orang dalam satu tim. Diharapkan sih bidan, perawat, dokter misalnya. Tetapi bisa juga kombinasi yang lain. Yang penting 3 orang ini kompeten dalam melakukan resusitasi. Ya, jadi 3 orang tim. Yang 1 orang itu sebagai leader. Ya, leader itu letaknya di kepala bayi, bertanggung jawab terhadap RW dan RT. Sedangkan yang kedua ya, circulation itu untuk sebelah kiri, kanan bayi ya, atau bisa juga sebenarnya berganti antara kanan dan kiri. Tapi kita cari yang tempat lokasinya enak buat bergerak. Sedangkan yang ketiga untuk obat dan alat. Ingat, jangan sendirian. Jadi makanya supaya ibu dan bayi tidak mati, jangan sendirian. Jadi kita harus sebagai kepala puskesmas atau sebagai bidan penanggung jawab harus kasih tahu, oh ini udah mau lahiran nih, udah cukup permukaannya udah mendekati lengkap, tolong tim udah siap. Jangan udah mau permukaan lengkap, dokternya masih di pasar, si bidannya masih bidan yang seniornya mungkin ada lagi beli apa, jadi harus siap tim itu. 3 orang itu supaya apa? Supaya kalau ada masalah segera diatasi. Ya, tolong bisakah kita menyiapkan begitu di puskesmas? Bisa ya? Ya, lanjut. Oke, lanjut. 30 menit sebelum lahiran, lampu pemanas sudah nyalakan ya. Nah, untuk bayi-bayi kecil kita siapkan topi dan plastik. Topi dan plastik. Lampu harus dinyalakan sebelum Ya, lahir. Udah pernah lihat? Nah ini sebagai ganti TV resusitator yang harganya 50 juta.
Dan ini bisa pakai dana puskesmas, boleh nggak beli alat? Ada di Shopee, ada Tokopedia. Jadi rangkaiannya harus terdiri dari rangkaian ini ya. Kemudian ini untuk menghitung melihat PEP-nya. Kemudian untuk kanunnya, asal kanun bisa yang single, bisa yang double. Jadi harus ada beli itu harus satu rangkaian. Jadi diusahakan semua puskesmas punya nggak yang model begini? Tidak. Jadi kalau bayi lahiran sesak napas diapain? Oke, rujuk. Sebelum dirujuk diapain? Puskesmas ngapain? Kenapa? Karena kamu nggak ada PEP-nya. Bayi prematur kamu nggak kasih PEP-nya, mati deh. Makanya juga banyak mati. Jadi mungkin lahiran nangis mungkin. Kalau bayi kecil kan, bayi prematur lahir nangis, tetapi setengah jam, 1 jam kemudian dia mulai sesak napas, retraksi, merintih. Nah itu harus diberikan PEP. PEP-nya harus bisa pakai hingga out. Jadi bukan oksigen doang. Nah nanti kita belajar kapan sih kita memberikan oksigen biasa, nasal kanul, kapan kita memakai ini, pakai dexedrine ya untuk PEP-nya itu. Jadi nanti tolong dokternya mengkoordinir beli sumbang 100 orang tuh orang di puskesmas untuk beli ini kalau nggak punya duit dana bos, dana apa namanya? Dana bos. Dana bos. Boleh nggak beli? Saya nggak tahu. Dana bos boleh beli alat nggak? Nggak boleh. Ya udah, honornya dapat nggak? Honornya ada honor. Jadi potong honornya ada 50 ke 100 untuk beli ini. Honor ya. Sekarang harus punya supaya pada waktu kalian mau rujuk selamat sampai di rumah sakit. Jangan sampai menuju di rumah sakit juga Coba kita cek harga Jackson Ring. Ya. Jadi pakai maksudnya kita ya memang duitnya sih duit kalian ya, tapi maksud saya gerakan hati kita untuk nyumbang mungkin 50. Ini tuh sendiri, ini sendiri. Nah saya nggak tahu. Waktu itu kalau saya beli semua 1.400.000. Tapi kalau di Tokopedia, makanya itu mungkin nggak lengkap, pisah-pisah. Jadi harus lengkap nanti ya kita ini pas saya pada waktu praktek kita jelaskan. Yang model mana? Bola karetnya bisa dibersihkan atau model seperti ini? Minuman ke dalam bayi. Karena dia harus dibersihkan. Kalau tertutup seperti ini, sulit membersihkannya. Kuman-kumannya kan jadi kamu sudah disekop masuk ke dalam dia atau masuk ke dalam pengisah buang. Tapi kan tetap ada yang tinggal. Jadi kalau ada yang ini tolong diganti. Ya. Jadi boleh sih pakai ini tapi cari yang terbuka. Ada nggak sih contohnya terbuka? Ada yang tidak, kalau yang di kami punya ada macet dok, jadi buka sehingga bisa dicuci. Kalau yang biru yang nggak bisa buka, buang sudah. Zaman lama warnanya merah, buang sudah kita tidak ambil pakai. Oke lanjut. Nah untuk di sini ya kita yang RW, BT, circulation dan obat-obatnya apa aja ya itu dibagi. Obat A-nya coba ada obat A-nya nggak sih? Coba kita lihat. Lanjut. Oke. Sekarang kita kalau RW, alat di RW itu apa sih? Alat untuk RW. Apa sih? Saksen, ya toh. Yang bisa pelendir tadi tuh saksen, bisa pelendir apa lagi? Asa. Asa juga. Asa boleh, asa. Terus apa lagi? Baking Untuk RW, itu alfabet itu B berarti. Kita ngomong RW dulu. Boleh juga ya untuk ini untuk B berarti. Berarti itu apa tadi? Balon dan sungkup, betul. Balon dan sungkup. Apalagi? Untuk berarti oksigen, oximeter. Punya nggak oximeter? Punya. Ya, apalagi? Jadi ini kalau bisa pakai box ya, pakai box resusitasi yang isinya dia ada beberapa tingkat toh, 1, 2 tingkat pertama misalnya untuk ARB-nya, tingkat kedua untuk obat-obatannya, tingkat ketiga untuk breathing-nya karena yang breathing balon dan sungkup kan harus tempat yang besar ke bawah. Jadi yang di atas tuh untuk siap A, C, bawahnya mungkin B supaya punya nggak box? Ada untuk senpan. Ada juga. Ada. Jadi di mana? Hambur-hambur gitu.
berhamburan di mana-mana, ya itu sudah mati lagi bayinya, berhamburan cari alat. Pas bayinya lahir nggak nangis, pengisap lendirnya ada di mana nggak tahu, balon sumur nggak tahu, dia nggak bisa, dia dikumpulkan. Ya itu untuk persiapan benar-benar. Jadi kalau bisa punya box ini harganya sekitar 250.000. Bisa beli di sini nggak tahu ya punya di mana, kalau bisa di Kupang satu. Oke lanjut. Jadi persiapan tadi udah jelas ya. A, RW, B berarti C circulation. Circulation apa yang harus siapkan? B, C, infuset. Infuset untuk apa? Kan circulation. Jadi ada epinephrine, ada NaCl 0,9%, ada dextrose 10%, ya. Obat-obatnya dilengkapi tadi ya, terutama memang epinephrine. Oke. Jadi sudah A, B, C, D, kita harus lengkapi itu semua. Nah kemudian tim, dan ini kan tadi sudah persiapan alat udah ya, jadi persiapan konseling, persiapan ruang tempat, persiapan alat dan bahan, kemudian persiapan tim. Tim itu 3 orang. 3 orang tuh ada leader, bertanggung jawab RW dan BT, yang satu bertanggung jawab circulation, yang satu lagi yang ketiga bertanggung jawab terhadap gerak ya, atau obat-obatan dan alat. Nah tim bikin apa tim? Tim itu bikin apa sebelum lahiran? Ketua tim, misalnya ketua timnya dokternya bikin apa? Di 3 orang tersebut ngomong apa? Di briefing dengan tim. Di briefing. Jadi misalnya, ini saya sebagai leader, saya bertanggung jawab ini. Kamu circulation, bertanggung jawab sebagai apa? Harus tahu dokternya. Circulation jadi tanggung jawabnya apa? Ngapain? Ya, jadi misalnya ya, circulation apa? Ibu sedang benar-benar kan satu lagi tuh. Ya, jadi untuk melakukan kompresi dada, termasuk ya kompresi dada. Jadi harus bisa melakukan kompresi dada. Kalau leader tuh RW dan BT yang VTP. Oke, jelas kok? Jadi bagi tugas. Kamu ini. Jadi nggak ngacak. Sudah bagi tugas. Udah yakin semuanya. Kita pakai APD nggak? Di sana pakai APD nggak? Kalau tolong bersalin. Pakai. Oke, APD itu dari mana pakai? Mana pakai apa? Topi. Kecamatan, masker, celemek, Sepatu boot, handphone, cuci tangan dulu. sarung Sarung tangan, tangan. Cuci tangan berapa langkah? 6 langkah. 6 langkah. 6 langkah. Sekarang semua tangan di atas. Saya mau lihat 6 langkah ya. 1, bikin apa? 1. Kita celot-celot dulu ya. Kita celot-celot pakai. Iya, oke. Udah nih, kita pakai celot-celot. 1. 2. Lain-lain. 3. 4. Begini. 5. 6. Siapa yang paling jago? Masih ingat nggak? Ini minta maaf harta karun kamu yang mungkin harganya 1M simpan. Karena kita pada waktu cuci tangan atau ini kita harus bersih ya. Jadi gelang-gelang, jam-jam kita. Oke. Jadi misalnya kita nih kasih cerot nih, cerot ya. Oke. Ngomong 1, 2, 3, 4. terus 2, 3, ya, 4, ya, 5, 6, ya betul, 7, ya bilas, ringkat. Jadi yang bagus sudah. Terima kasih. Nah, jadi udah benar ya, sudah pintar. Jadi misalnya kita celok. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sampai ujung. 1, 2, 3, 4. Hanya 1 ya, hanya nggak diulang. 1, 2, 3, 4. Oke. Terus apa? Jempol. Tujuannya ke bawah, taruh ke bawah. Jadi bukan begini-begini. 1, 2, 3, 4. Jadi arah sini. Begitu juga 2. 1, 2, 3, 4. Jadi bukan kan ada yang tidak sudah boleh. Dia harus ke bawah. Terus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Itu yang cuci tangan biasa ya. Tapi nanti mungkin cuci tangan tindakan, mungkin nanti kita praktek yang lain ya. Ini ya, udah itu keringkan kita pakai handscoon.
Jadi tolong untuk pemotongan tali pusat ditunda nggak sih? Bayi nangis pada bayi yang buka. Jadi gini, pada bayi stabil sebaiknya tunda pemotongan umbilical paling cepat selama 30 detik sampai 2 menit. Keuntungannya ya apa sih kita menunda tali pusat pemotongannya? Mencegah anemi, mencegah perdarahan intrakranial, mencegah hipotensi. Tetapi untuk bayi yang memerlukan resusitasi ya tidak cukup bukti bahwa menunda itu menguntungkan. Jadi nggak boleh tunda kalau bayinya nggak bugar jangan ditunda. Jadi tidak boleh ditunda bila kondisi-kondisi lain, solusi plasenta, prolaps tali pusat atau bayi tidak nangis. Kalau bayi tidak nangis kan kita harus langsung potong, bawa ke meja resusitasi. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita mulai lagi di sini lagi balik lagi ya. Kita udah siap semua tadi. Yang pertama tadi persiapan konseling, antenatal, persiapan ruang dan tempat, persiapan bahan dan alat, persiapan tim. Kita udah siap menolong. Bayi lahir, apa yang dinilai? Sebentar, coba hanya 2. Apgar score. Ada siapa sih dengar Apgar score? Betul nggak? Bayi lahir, saat bayi lahir kita menilai Apgar score. Boleh nggak? Kita menilai Apgar score saat lahir loh maksud saya. Apgar score. Kita tidak menilai Apgar score saat bayi lahir. Hanya 2 yang dinilai. Apakah itu? Bernapas atau menangis. 1. Apakah bayi bernapas atau menangis? Kedua, apakah tonus otot bagus? Nah, kemudian kalau untuk yang terbaru yang warna biru ini, yang ada birunya banyak, itu ditambah apakah bayi prematur. Yang biru ini maksudnya. Ini betul. Ya. Ditambah 3, apakah ada bayi prematur di bayi lahir. Ya. Jadi kenapa pada saat lahir kita tidak menilai Apgar? Kita hanya menjawab 2 pertanyaan. Apakah bayi bernapas atau menangis? 1. Apakah tonus otot bagus? Dan ditambahkan lagi apakah bayi prematur yang terbaru ini. Ada yang tahu alasannya kenapa tidak menunggu nilai Apgar baru kita melakukan tindakan? Dan menit kelima, ya toh? Kita menilai nilai Apgar di menit pertama dan menit kelima. Pertanyaannya, bila bayi tidak menangis, apakah kalian menunggu 1 menit dulu baru melakukan tindakan? Nilai Apgar tadi kan dinilai menit pertama dan menit kelima. Pertanyaannya, apakah untuk melakukan tindakan resusitasi kita menunggu 1 menit, menunggu nilai Apgar? Tidak. Karena dalam 1 menit itu kalian sudah harus berhasil membuat bayi menangis. 1 menit itu 60 detik. 60 detik adalah dari menilai sampai VTP. Jadi nggak bisa nilai Apgar dulu, karena apa? Terlambat dong. Jadi kan misalnya nilai Apgar nih ya, kita kan bayi lahir tidak menangis, kita nyalakan lampu toh, ya kan? Set nyalakan lampu atau nyalakan timer. Kalau nunggu nilai Apgar bayinya nggak nangis, kita diamin aja. Lu nggak nangis ya? Gua telepon dulu ya, tunggu nilai Apgar 1 menit, tunggu. Menit pertama saya kita lihat. 1 menit, oh 1 menit nggak nangis baru. Kita bisa kita rujuk dengan Pak Asus ya. Tidak menunggu 60 detik, karena 60 detik untuk nilai Apgar 1 menit. Jadi segitu bayi tidak lahir, tindakan kita ngapain? Segitu bayi lahir tidak menangis, keplek, polusi jelek, keplek. Tindakan you apa? Potong tali pusat. Posisi bayi. Posisi bayi terus. Jadi ingat ya, saya tekankan lagi.
Bayi lahir tidak menangis, kita tidak menunggu nilai Apgar. Jelas? Nilai Apgar 60 detik kemudian baru dinilai. Padahal kita dalam 60 detik itu harus bikin yang bayi tidak menangis menjadi menangis. Itu dulu ingat. Sudah jelas. Nilai Apgar tidak untuk melakukan tindakan keputusan resusitasi. Bayi lahir tidak menangis atau tidak bernapas atau tonusnya tidak bagus, kita langsung melakukan langkah awal. Langkah awal kalau sendirian memang sekitar 30 detik kalau sendiri. Tapi kan kita tim 3 orang. Dikeroyok bayinya itu oleh 3 orang. Langkah awal itu apa yang dikerjakan? Potong tali pusat. Langkah awal, bukan VTP. Potong tali pusat. Hangatkan Posisi atur atau posisi. posisi, Bisa blendir. bisa berdiri, keringkan sambil langsung takbir, Atur nafas, atur atur posisi kembali. Gitu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan langkah awal resusitasi adalah tadi kalian potong itu ya, segitu pada nangis, Potong tali pusat. bayi lahir nih nggak nangis, kan kita nggak nunggu penunda, potong bawa ke meja resusitasi langsung mengerjakan langkah awal. Langkah awalnya apa? Coba dilihat kan ada tuh. Iya. Atur Pastikan posisi Hangatkan. atur posisi, Ya pastikan bayi tetap hangat. Bersihkan Atur jalan posisi, bersihkan jalan nafas, bersihkan jalan napas, Keringkan. keringkan sambil stimulasi, rangsang takbir, posisikan. posisikan kembali, kemudian nilai. Jelas toh? Jadi langkah awal. Jadi bayi lahir tidak menangis, langsung kerjakan langkah awal tanpa menunggu nilai Apgar. Bisa diulang langkah awalnya? Langkah awal ya. Jadi dulu kita menghitung langkah awal itu 30 detik karena biasanya kerjakan sendiri. Jadi dievaluasi tidak 30 detik tapi dihilangkan karena tidak ada asik. Maksudnya adalah kelamaan kalau 30 detik. Kan kita keroyok 3 orang. Jadi dalam langkah awal bisa tidak sampai 30 detik. Maksudnya begitu. Kenapa? Ya, karena dalam 1 menit pertama ya langkah awal, misalnya tidak nangis tadi, kita lakukan langkah awal, evaluasi sampai bayi mendapat bantuan pernapasan harus sudah diberikan secara efektif dalam 1 menit. Nilai Apgar kan dinilai 1 menit. Kalau nilai Apgar kita nonton doang. Lu mana bisa tunggu ya? Tunggu 1 menit. Nafasnya gimana? Jantungnya gimana? Refleksnya gimana? Kita nggak bisa. Kita langsung kerjakan. Segitu bayi tidak menangis, tidak bernapas, kalau jelek langsung kerjakan langkah awal. AAIKAN itu jembatan keledaian. Hangatkan, I bisa berhenti. Hangatkan, A atau posisi I bisa berhenti. K keringkan sambil asam takbir. Terus atur posisi kembali, N-nya menilai. Sampai sini ada pertanyaan. Saya mesti pelan-pelan sedikit karena orangnya terlalu banyak. Ada pertanyaan untuk AAIKAN urutannya. Itu urutan kalau sendiri. Kalau bersama-sama 1 tim 3 orang, yang satu menghangatkan ya, artinya sudah membawa meja resusitasi, yang satu bisa berhenti, yang satu mengeringkan. Jadi bisa sebelum 30 detik langkah awal sudah selesai. Maksudnya gitu, jelas kok. Itu maksudnya gimana? Kan 1 langkah, hangatkan. Maksudnya Lampunya sudah dinyalakan dulu. ya, lampu itu sudah dinyalakan 30 menit sebelum bayi lahir. Itu 1. Kedua, soal tentang hangatkan. Dibuka. Ya, hangatkan. Ini misalnya tadi ya, ini laki-laki di sini toh. Ya, ini lain intensi dari ibunya. Pada waktu kita mau membawa ke meja resusitasi harus dalam keadaan terbungkus. Jadi jangan habis lahiran jangan nangis nih, foto telanjang dibawa ke meja resusitasi. Misalnya, jadi yang disebut hangatkan adalah artinya
Pada waktu dibawa dari ibu ke meja resusitasi dalam keadaan terbungkus, dibawa ke meja resusitasi yang sudah hangat. Itu yang dimaksud dengan hangatkan. Ada pertanyaan untuk hangatkan? Ada pertanyaan untuk hangatkan? Ya, silakan. Dok. Ya, nah untuk BBR. Untuk BBR situ ada nggak? Di bayinya harus terbungkus plastik, nggak perlu dikeringkan. Jadi misalnya ya, misalnya bayi kecil, jadi kalau ada bayi kecil, kita langsung bungkus. Ada yang merah biasa. Kantong kresek. Kantong kresek. Ya, jadi harusnya adalah kertas lagi. Iya, transparan. Memang harus transparan karena mau lihat dia punya itu, takutnya sianusin. Kita bisa lihat tidak bisa. Plastik pembungkus yang transparannya kita bisa beli di toko, ya. Untuk bungkus gula kok yang 1 kilo kok, ya ada 1 kilo. Kemudian ininya kita potong sebatas tangan kita masuk. Jadi misalnya bayinya kecil toh, nah bayinya masukin ke sini, ke plastik, tangkap, kita keluarkan kepalanya. Ya, terus ini di sini tutup. Ini terbuka toh, tutup supaya dia hangat. Nggak harus kalau bayi kecil nggak perlu dikeringkan. Bayi yang di bawah usia 32 minggu atau beratnya kurang dari 900. Jadi yang kita keringkan adalah kepala, ya muka kepala kita pasang topi. Jelas? Pasti beli harusnya mudah dimengerti. Saya biasanya kalau ngajar lari. Tapi nanti kalau saya lari kalian pulang-pulang juga tapi sudah hangatkan, sudah selesai hangatkan. Ada pertanyaan untuk hangatkan? Kan langsung ganti sebenarnya kain yang dibawa kalau bukan BBR kan. Jelas kok? Kemudian langkah kedua apa tadi? Atur posisi. Atur posisi. Jadi tadi ya, maaf. Jadi kita taruh di realisasi. Ini misalnya leader, jadi leadernya di sini ya, kepala lagi. Ya leadernya kita di kepala lagi. Kemudian atur posisi maksudnya gimana? Kepala sedikit. Atur posisi kan kedua, pertama tadi hangatkan, kedua atur posisi. Atur posisi yang baik, yang bagaimana? Yang dimaksud dengan atur posisi. Kepala sedikit fleksi. Semi fleksi. Kepala sedikit fleksi. Dia sangga di sini. Atur posisi yang bagus, bagaimana? Kepala sedikit fleksi menghadap ke atas. Kepala agak ekstensi, bukan ekstensi banget. Semi ekstensi atau posisi menghidup. Caranya bagaimana? Handuk di Supaya posisi bawah. menghidup. Kita beli bantalan bahu. Ya, bantalan bahu tingginya berapa? Kurang lebih 3 sampai 5 cm. Jadi kita taruh tadi di bantalan bahu. Ya, bantalan bahu. Kenapa harus dikasih bantalan bahu? Supaya posisinya tadi semi ekstensi. Yang bagus yang mana dari itu? Dari gambar itu yang bagus gambar yang mana? Nomor satu. Bisa tidak lihat ya. Gambar nomor 1. Yang sudah. Jadi gambaran yang benar yang mana? Ini centang. Kalau ini Tidak. fleksi. Kalau ini hiperekstensi. Jadi kita agak ekstensi supaya saluran nafasnya lurus enak. Kalau sini dia mentok sini, mentok sini baru ke sana. Itu pun juga di sini. Mentok sini baru ke sana. Padahal kita harusnya lurus. Nah, supaya bayinya bisa agak ekstensi atau setengah ekstensi atau posisi menghidup. Jelas kok? Yang pertama tadi hangatkan, kedua atur posisi. Yang ketiga apa? Yang bisa menit. Nah,
Isap lendir. Jadi kalau bayinya nangis oek-oek, nggak perlu isap lendir. Jadi kan sekarang bayi nggak nangis, kita lakukan langkah awal pakai isap lendir. Kalau bayi nangis oek, nggak usah isap lendir. Hangatkan, keringkan, sensasi. Nah ini isap lendir mulut lalu hidung. Pengisapan dari mulut ke hidung. Pertanyaannya, kenapa mulut dulu baru hidung, bukan hidung ke mulut? Jadi isap lendir itu harus dari mulut ke hidung, bukan terbalik. Ya, silakan. Supaya tidak tersedar dan tidak menelan lendir masuk ke paru-paru. Kenapa kalau dari hidung bisa masuk ke paru-paru? Kenapa? Mulut dulu baru hidung. Di mulut berapa senti? 5 senti. Di mulut berapa senti? Di mulut 5 senti. Di hidung berapa? 3. Jadi 5 di mulut, 3 di hidung. Nggak perlu mengisap lendir itu sampai tembus tuh pengisap lendir sampai di anus. Kan kadang-kadang kalian bisa lendir sampai bisa sampai ngapain? Berapa 5 senti doang. Kan kenyataannya bidang-bidang gatel. Kalau nggak tuh pengisap lendir bisa sampai tembus sampai di anus ya. Misalnya ada air ketubannya hijau, nggak usah sampai di anus sampai bersih tuh air ketubannya. Kelamaan lagi nunggu. Ya toh. 5 cm di mulut, 3 cm di hidung. Kenapa mulut dulu baru hidung? Nanti dia bilang bisa terjadi aspirasi atau terhirup ke saluran nafas. Kalau dia ke saluran cerna nggak apa-apa toh, karena nanti diberakin. Kan yang bermasalah kalau dia salah masuk, bukan ke duluan, bisa terjadi aspirasi, cairannya bisa salah masuk ke saluran nafas. Kenapa? Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Kalian pernah korek-korek hidung sendiri nggak? Pernah nggak korek-korek hidung? Pernah. Efeknya apa pada waktu korek hidung? Bersin, ya bersin. Pada waktu bersin atau batuk atau tarik nafas, saluran nafas terbuka. Saat saluran nafas, cairan atau lendir-lendir yang belum dibersihkan di mulut salah masuk ke saluran nafas yang terbuka tersebut, sehingga dia masuk ke saluran pernapasan, terjadilah tadi aspirasi. Ya, atau dia seperti bisa jadi tarik nafas, megap-megap, bersin, batuk, itu membuat saluran nafas terbuka. Makanya kalau kalian makan kan kalau batuk berhenti dulu. Kalau kamu udah batuk-batuk suap mana kemasuk kemana tuh kalau lagi batuk terus telan terus. Iya kan? Kan kalau kalian makan batuk, emangnya kita lanjut batuk? Kan enggak kalau lanjut makan. Makannya berhenti kan kalau kita makan terus si makanan itu masuknya bukan ke saluran cerna tapi ke saluran pernapasan. Jelas sampai sini kok? Ada pertanyaan untuk isap lendir? Dari mulut, hidung. Artinya mulutnya bersihkan dulu. Pada waktu kita isap dari hidung, mulutnya udah bersih. Tidak ada cairan yang salah masuk. Oke? Berapa senti tadi di mulut? 5. Di hidung? 3. Lebih ya. Makanya paling bagus adalah pakai tadi pengisap lendir balon. Pengisap lendir balon tuh nggak mungkin bisa sampai ke usus. Kecuali lah pengisap lendir yang biasa pakai pengisap lendir yang model. Begini, kan kalian gatal. Kalau bisa masuk semua sampai ke sini. Iya toh. Belum puas, belum lagi masuk ini. Ya kesonde, kenyataan kan begitu. Jadi kita hanya perlu 5 cm di hidung, di mulut, 3 cm di hidung. Kan bagus makanya pakai yang balon. Itu balon nggak akan mungkin kita molor sampai segini masuk. Jadi kalau kamu masuk segini tuh sampai mana? Sampai usus, sampai. Berarti maksud saya, ini kan bisa berdiri nih. Yang ini yang pakai hati-hati, ini hanya 5 cm di mulut, 3 cm di hidung. Permukaan luas, nggak perlu masuk sampai dalam. Saya lihat masih bergatal, tangannya tuh buat masuk sampai ujung kanan. Sampai sini udah jelas kok? Jadi tadi ingat lagi pulang, hangatkan, atur posisi, isap lendir. Jadi isap lendir apa? Keringkan, lanjut keringkan. Nah, mengeringkan sambil merangsang pernapasan. Saat kita mengeringkan, itu juga bisa merangsang pernapasan bayi. Bayi tadi nggak nangis, kita bersihkan dengan sedikit tekanan, ya.
kita itu salah satu rangsangan. Jadi rangsangan taktil itu istilah rangsangan taktil. Yang boleh hanya 2 rangsangan taktil. Apa yang boleh? Hanya 2 rangsangan taktil yang boleh dikerjakan. Belakang dengan kaki. Ada yang tahu jawabannya? Rangsangan taktil hanya 2. Gosok bagian belakang Telapak kaki dengan ngapain? telapak kaki dan tangan. Sentil. Ditepuk atau disentil. Oke, 1. Yang kedua, Punggung. caranya gimana nih? Gosok secara lembut. Gosok. Ya, jadi kita mengeringkan sambil rangsang taktil. Dilihat dari gambar. Ya. Pada waktu kita mengeringkan, ya kan kita satuin. Misalnya kita pas kepala juga boleh, ini atau dari baju. Kita keringkan jadi kepala duluan, misalnya kepala ya kecil. Kepala, kemudian dada dengan sedikit tekanan, dada, kemudian kaki, dada boleh dengan sampai kaki ini boleh tepuk, menepuk atau menyetil. Kemudian kita miringkan dahinya, ya, kita gosok lagi punggungnya, oke? Kita singkirkan, kita balik lagi, gosok dengan sedikit kanan. Saya ini di mana? Buang. Jangan disimpan nanti di situ. Kenapa dibuang? Basah. Jadi ingatnya kalau mengeringkan buang. Jadi kita pakai kain yang satu lagi. Makanya minimal kain harus 3. Minimal kain yang dipakai harus 3. 1 tadi kita angkat dari sini sambil untuk mengeringkan. 2 untuk bantalan bahu. 3 untuk mengganti kain yang basah itu dengan kain yang kering. Minimal. Ya, tadi keringkan. Ya, bisa menggosok dada, punggung, ya, menepuk telapak kaki atau menyentil telapak kaki. Jelas? Pertama apa tadi? Kedua, Keringkan dan stimulasi. ya, setelah keringkan kita ngapain? Atur posisi kembali. Kenapa kita atur posisi kembali? Kan tadi kita bolak-balik. Atur posisi kembali dengan tadi bantalan bahu. Bantalan bahu, bukan bantalan kepala, bukan bantalan leher. Jadi taruhnya di bahu. Setelah itu nilai. Apa ini nilai? Kalau yang sudah dapat yang baru, sudah dapat yang baru. Oke. Apa yang dinilai setelah langkah awal? Observasi usaha napas, laju denyut jantung dan tonus otot. Oke, lanjut. Ya. Untuk langkah awal tidak ada pertanyaan ya. Nah, diharapkan kita puskesmas punya oximeter untuk melihat saturasi bayi tersebut. Jadi segitu bayi tidak lahir, tidak menangis, kita pasang oximeter. Oximeter yang dianjurkan adalah oximeter yang di pergelangan tangan, bukan oximeter jepit. Oximeter jepit itu untuk dewasa atau anak besar. Untuk neonatus adalah oximeter jepit. Dan diharapkan, ya, menurut instruksi Kemenkes, semua puskesmas punya oximeter. Jadi nanti kalian usul kepada kepala puskesmas, usul kepada kepala dinas, usul kepada bupati untuk beliin oximeter. Karena semua diharapkan semua puskesmas punya oximeter neonatus, terutama puskesmas yang menolong persalinan. Karena percuma kamu melakukan resusitasi kagak tahu saturasinya udah berapa. Saturasi kita bisa baca itu kalau ada alatnya dan kita tahu, oh resusitasinya bagus nih karena saturasinya naik. Jadi ingatnya oximeter yang di gelang kita taruh di sebelah kanan. Selain itu, ya kita kan tadi evaluasi kan tadi apa tadi pernapasan, laju denyut jantung dan tonus. Laju denyut jantung kita menilainya bagaimana? Menilai kan tadi sama dengan napas, denyut jantung, tonus. Denyut jantungnya nilai gimana? Menghitungnya gimana? Stetoskop. Pakai stetoskop ya, pakai stetoskop oleh. Jadi bisa pakai EKG kalau kita punya alat EKG. Puskesmas kali nggak bisa. Bisa juga pakai pulse oximeter. Oximeter diharapkan, makanya diharapkan punya. Karena pulse oximeter selain melihat saturasi juga bisa menilai heart rate.
ya kan? Iya. Kan dia harus ada dengan pembacanya itu. Atau dengan stetoskop atau kita pakai umbilical. Ini umbilicalnya lepas. Yang kita bisa itu. Nah kalau pakai stetoskop hitungnya berapa detik Tinggi kali 10. dalam mengevaluasi denyut jantung pada resusitasi. Kita pakai stetoskop dengar denyut jantung. Berapa detik kita menghitung denyut jantung? 6 detik. Berapa detik kita menilai? 6 detik Kali 10. 6 detik kali 10. Oke. 1 menit sama juga 60 detik. Oke. Dalam 60 detik harusnya bayinya apa? Dan bayi tidak nangis, 60 detik kemudian harus menangis. Dia belum menangis, kamu tunggu lagi 60 detik untuk nilai denyut jantung. Belum 60 detik, nilai dulu ya. 1, 2, 3, 60 detik. 60 detik boleh. Terlambat. Karena setiap fase dalam 60 detik itu kamu harus bikin dari bayi dengan nangis menjadi bayi nangis. Dalam VTP dinilainya kan 15 30 detik. Dalam VTP dan kompresi tindakannya itu 60 detik. Jadi kalau kita menghitung denyut jantung dalam waktu 6 detik membuang waktu untuk tindakan selanjutnya. Jelas kok? Jadi kita nggak boleh menghitung denyut jantung seperti pada waktu observasi. Observasi kan nanti bayi udah mulai bagus, jadi kita kan harus menilai RR-nya, ya, respiratory rate-nya, heart rate-nya itu memang harus 60 detik. Tapi dalam tindakan resusitasi kita tidak boleh menghitung 60 detik. Kelamaan. Kita hanya menghitung 6 detik. Misalnya, dalam 6 detik dapat 5. Artinya denyut jantung dalam 1 menit berapa? 50. Ya. Kemudian ada yang saya hitung nilainya 12. Maksudnya jadi 6 detik itu dikali 10 untuk menjadi 60 detik. Nilai waktu 6 detik misalnya 5 dikali 10 50. Kalau biasa 12 artinya 120. Udah ya, sepakat ngerti ya? 6 detik saja. Tetapi sekarang teknik itu pun akan ditinggalkan. Jadi kalian harus belajar mengira-ngira ini anak bukan napas, jantungnya normal kosong deh. Dengan tadi stetoskop boleh. Jadi kalau dia denyut jantungnya duk atau ya misalnya dari tengahnya, kan kalau kita kan sekitar 70. Kalau lebih dari kita kan kalau kita denyut jantungnya gimana sih? 1, 2, 3. Nah dia tuh 1, 2, 3, 4 ya denyut jantungnya yang begitu artinya cepat. Artinya lebih dari 100. Kalau dia dok, wah ini kurang dari 100. PTP deh kita. Jadi teknik yang terbaru tidak menghitung 6 detik lama juga dianggap. Pakai stetoskop kira-kira. Makanya harus belajar mendengar denyut jantung bayi yang normal dan bayi yang tidak menangis, yang napasnya tidak bernapas tapi denyut jantungnya ada. Coba nanti cari di Google, denyut jantung kurang dari 100, denyut jantung didengarkan. Jadi kita hanya dengarkan saja sendiri. Kan kadang-kadang, minta maaf ya, misalnya saya bertiga sama koas, itu udah 6 detik. Dia lebih lama dari 6 detik hitungnya, karena masih ini lagi ini. Kelamaan, mendingan stetoskop kita kuping dulu dan tek, udah oh ini kurang dari 100, VTP. Oh ini udah bedek, ya udah nggak usah VTP dong. Misalnya, tapi kalau dia jantung lebih dari 100 tapi dia juga masih nggak nangis ya kita VTP sih tetap. Jadi teknik yang terbaru sebenarnya tidak diambil. Kalian harus belajar menghitung denyut jantung bayi yang kurang dari 100 dan lebih dari 100. Pakai stetoskop setuju. Atau kalau pakai tadi tuh pulsasimeternya punya alatnya, kita kan udah tahu. Jadi yang 6 detik aja masih kelamaan. Jadi sekarang diharapkan pulsasimeter sudah terpasang, kita bisa lihat berapa. Gak nunggu 6 detik kan. Atau dalam kuping kita tempel dok. Bagus. Kalau dia dok ulang. Jelas kok untuk menghitung jantung. Jadi ingat ya, itu kalau kalian memang ini gak punya oximeter, yang hitung 6 detik dikali 10. Kalian belajar lagi untuk mendengar denyut jantung. Kalau dia lebih dari 100 artinya ya bunyinya lebih cepat. Kalau kurang dari 100 bunyinya. Dan itu mungkin harus belajar pakai nadanya ya.
Sebenarnya ada, nanti cari di Google tentang denyut jantung normal dan denyut jantung tidak normal pada bayi. Oke, sudah jelas tadi. Setelah langkah awal, kita observasi usaha napas, laju denyut jantung dan tonus otot. Lanjut. Ini juga untuk lihat suhu ya. Kalau radian Warmer yang ada suhunya bisa langsung dipasang. Probnya di mana? Punya nggak radian Warmer yang ada atur suhu, yang punya radian Warmer? Nggak ada pengatur suhunya. Jadi kalau ada probe pengatur suhu, kita taruh probnya itu Yang kayak di rumah sakit. bagian kanan. Oke deh. Di sini di perut pagar. Nah probe itu dipasang, Wedo, kita ibu. bisa lihat suhunya Reda. berapa. Nggak ada, nggak punya. 2 minggu dibungkus, pasti transparan di bawah. Oke, sampai situ dijelaskan ya. Oke, lanjut. Nah, untuk mekonium, untuk ketuban bercampur mekonium, dulu memang kita mengisapnya sampai ke trachea. Sekarang nggak perlu, maksudnya nggak perlu membuang waktu kita. Karena kamu mau isap sampai trachea atau tidak, hasilnya sama. Kalau memang dia aspirasi mekonium, maksudnya gitu. Jadi nggak usah tadi saya bilang isap nanti sampai di usus, sampai di anus, nggak usah, nggak perlu. Jadi kalau mekonium biasa saja, tetap 5 di mulut, hidung 3. Lanjut. Oke, ya. Dapat dulu saya. Oke, setelah langkah awal udah ya nih selesai, kita nilai laju denyut jantung, napas, dan bila didapatkan bayi tidak bernapas atau megap-megap dan atau denyut jantung kurang dari 100, kita lakukan apa? VTP, ventilasi tekanan positif. Punya nggak balon dan sungkup? Punya. Berfungsi kosonde. Berfungsi ketempung baru. Yakin? Ngetesnya berfungsi bagaimana? Mengetes bahwa ini berfungsi. Kalau berfungsi tahu ya berfungsi dari mana? Tesnya di mana? Coba bantu satu orang untuk ngetes. Telapak tangan kok udah. Dia Ya, berfungsi tes apa di dia? sini kok karena dia punya. Silakan. Dia punya Ada bisa yang di tangan. Bisa di badan langsung. Adanya siapa? Dokter Jeffrey. Oh perawat. Nurse. Ya kita ngetes toh kan sebelum persiapan alat tadi kan kita mengetes bahwa ini berfungsi benar. Maaf ya. Mengetes bahwa benar si balon dan sumut ngetes itu. Ya. Kalau ada tekanan atau darah keluar, Ya. ini bagus. Oke. Jadi mengetes sih cukup nggak pakai udara tadi kemarin. Kita tekan aja Telapak sini. tangan. Pada waktu kita nekan kan mana sih? Iya, dia bunyi. Nah, ini tekan nggak di tangan telapak kita ada rasa tekanan nggak? Ada. Kalau dia nggak ada tekanan mungkin ini yang rusak, ini mungkin bocor. Jadi ngetes ini. Oke. Dan ukuran sungguh itu ada macam-macam. Jelas Ada ya. yang kecil, ada yang besar. Dan dalam persiapan nggak boleh model seperti ini. Iya. Tempat masih ini sebenarnya ada deh. Ya. Yang kabel. Balon dan sungkup yang siap nggak boleh terpasang begini. Ini dilepas, ini dilepas. Kalau paten ini rusak deh. Cari yang nggak paten, nggak boleh paten. Dan dia nggak boleh paten. Jadi kalau ini paten ini nggak, saya rasa bisa dibuka ya. Cuma dia keras. Kemarin saya yang punya satu lagi, coba tenaga lelaki ini nggak pakai. Ini yang penting disiapkan ada di sini. Ya, kemudian tadi oksigennya ada di sebelahnya. Ada tapi nggak boleh terpasang. Kenapa? Persiapan intubasi. Kenapa nggak boleh terpasang? Karena ini adalah berhubungan dengan oksigen yang akan kita masukkan kepada bayi. Dalam tindakan VTP, bayi cukup bulan hanya pakai oksigen 21%. 21% itu dari mana dapatnya? Sekitar. Kecuali kita pakai blender, kita bisa atur blendernya. Kita di sini nggak punya blender kan, pakainya punyanya udara ini toh. Bayi cukup bulan tidak perlu pakai oksigen. Jadi pada waktu kita VTP, udaranya masuk dari sini, dari 20% ini. Kalau pada bayi prematur, kita kasih oksigen sekitar 30%.
Kalau pakai blender kita bisa hitung 30%. Kita nggak punya blender, kita pasang ini. Oksigen tabung semuanya adalah 100%. Oksigen bentuk yang kecil, bentuk yang gede, segentong, tetap yang masuk ke bayi adalah 100%. Kecuali pakai blender, saya bilang ya. Kecuali kamu punya, ini kan oksigen. Ada satu tabung lagi isinya udara, ya. Kamu bisa campur. Itu ada tabelnya, nanti kita belajar tabel. Bisa diatur. Jadi untuk bayi prematur atau kurang dari 30 minggu, 35 minggu, pakai oksigen ini 100, oksigen ini 21. Jadi kurang lebih yang masuk ke bayi sekitar 40-60%. Bila VTP dan kompresi harus 100%. Caranya bagaimana? Yang masuk ke bayi harus 100%. Caranya? Iseng itu apa? Jadi nggak boleh otomatis semua terpasang. Jadi kalau untuk VTP dan kompresi, oksigen yang diberikan harus 100%. Jadi makanya tadi kalau kita persiapan nggak boleh terpasang lengkap. Dan ini nggak bisa paten, saya bilang ini pasti bisa dibuka karena memang dari pabriknya nggak boleh paten. Ada pertanyaan untuk ini, kita harus paham dulu. Bayi cukup bulan, oksigennya 21%. Bayi kurang bulan, kita kasih oksigennya 30% sebenarnya kalau pakai blender, karena kita nggak punya blender, kita pakai tabung yang 100%, masuk ke bayinya adalah sekitar 40-60%. Kalau mau VTP dan kompresi, kita pasang ini supaya masuknya 100%. Jelas ya, jangan iseng semua dipersiapkan kayak gini, nggak boleh. Karena pada saat kalian panik, ya, langsung kan ambil alatnya, VTP deh. Dia 100%, padahal dia bayi kecil, beratnya 1 kilo, kamu kasih 100%, efek samping daripada oksigen apa? Oksigen tiba-tiba sudah terpasang tadi lengkap seperti yang tadi, bayinya cuma 1 kilo atau 1,5 kilo, kamu langsung VTP kan lengkap semua, oksigen yang lain semua. Atau tidak pakai oksigen, ya. Lupa dipasang, tapi ini tertutup. Oksigen yang masuk ke bayi berapa? 0. Ya. Jatuh. Kalau dia terpasang, dia jadi 100. Kalau nggak terpasang karena bingung, kamu begini aja VTP, masuk bayinya berapa? 0. Kenapa 0? Karena tertutup. Karena oksigennya ditutup tadi sama kamu, sama reservoirnya. Oksigennya bisa masuk. Jelas kok? Jelas. Jadi jangan biasakan terpasang. Ulang-ulang saya jawab ini, karena kalian biasanya otomatis sudah terpasang dan nggak ngerti fungsinya ini apa, nggak ngerti fungsinya ini apa. Jadi ini disiapkan sebelah, jadi di visualisasinya, di alat-alat, tapi dalam kondisi begitu. Dan ini juga bisa dipilih, ini juga nggak otomatis terpasang sebenarnya. Ada yang kecil, ada yang besar. Ambil yang kecil. Itu yang paling kecil ini itu. untuk bayi prematur. Ada yang besar. Sungguh ini kan sungguh bulan. Kalau bayi kecil kamu pakai ini dia menutupi mata, hidung, mulut semua. Padahal kan sungguh hanya menutupi hidung, mulut dan sebagian dagu. Sampai sini jelas kok untuk jenis alatnya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan, Bibi? Tidak ya? Tidak ada? Ada pertanyaan? Bagaimana memberikan ventilasi tekanan positif secara efektif? Ya. Masuk C. Ini saya tadi mana ya? Yang penyambung satu lagi. Makanya adanya di box itu saya hanya. Yang efektif itu kita harus sungkuhnya harus dipilih mana untuk bayi prematur, mana bayi yang untuk 10 bulan. Ya, sungkuhnya itu menutupi apa? Mulut, hidung, dan sebagian dagu. Hidung dan sebagian dagu. Kita taruhnya di dagu duluan, kemudian mulut dan hidung. Oke? Gak ada. Itu sudah. Ya. Nah, itu jadi itu lagi. Jadi ini ya
Yang ini sebenarnya PIP. PIP. Ya, ini yang kita pompain sebenarnya PIP. Terus ada lagi PEEP untuk memberikan quick and expiratory pressure. Tidak dijual dalam paket ini. Kita mesti beli lagi dengan sendiri. Tambahan lagi. Caranya bagaimana? Kita pasang di sini. Itu beli ya, beli tambahan. Kemudian, nah, ini untuk memberikan PEP. PEP yang ada di sini adalah 5 cm H2O. Jadi pada waktu kita melakukan PTP, harusnya terpasangnya adalah PIP dan PEP. Ya, PIP dan PEP. Nih PEP-nya, ini PIP. Jadi sungkuh menutupi mulut, hidung dan sebagainya. Cara pegangnya bisa macam-macam. Jadi ada yang begini, dia kucing, ada yang ujungnya saja dipegang, ada yang megang ininya saja. Tapi ada beberapa teknik. Mungkin sini ada tekniknya, coba saya lihat. Cara memegang. Nah, ya, ada cara megangnya di sini, tapi tetap ditahan dagu. Ya, ada yang modelnya pegang di ujung tadi, saya bilang ujung di sininya. Ada yang pegangnya di sini, ada yang pegangnya untuk C. Itu cara memegang. Jadi modelnya bisa macam-macam cara memegang. Oksigennya tadi gimana oksigennya? Kalau bisa pakai blender toh. Ini yang disebut blender pencampur. Prematur kurang dari 35 minggu, kita pakai FiO2-nya sekitar lebih dari 20%. Tapi untuk bayi 1 bulan atau lebih dari 30 minggu, kita pakai 21%. Maksudnya gitu. Oke? Nah, cara menghitungnya bagaimana? VTP dalam 1 menit berapa kali? Melakukan VTP berapa kali? Dalam 1 menit. Dalam 1 menit, dalam 60 detik. Berapa? Ingat, siapa yang ingat? Berapa kali kita memberikan tekanan? 2 kali. 1 menit, 60 detik. 15 ya. Kok 2 kali? Dalam 1 menit, dalam 60 detik, frekuensi menekan VTP berapa kali? Ada yang ingat? 15 kalau tidak salah saya lupa. 20 kali dalam waktu 30 detik. Dalam 1 menit? 40 sampai 60 kali per menit. Dalam 1 menit 40 sampai 60 kali. Dalam 30 detik 20 sampai 30 kali. Kalau dalam 15 detik itu 10 sampai 15 kali. 10 sampai 15 kali. Jadi bukan 2 kali. Hitungnya caranya bagaimana? Cara menghitungnya gimana kalau VTP? 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas. Disebut, diomong. Karena kan kita tim 3 orang. Kalau kamu di dalam hati, emangnya gue tahu hati lu? Nggak tahu. Jadi pada waktu kita melakukan VTP, kita pasang batu, kita hitung 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, ngomong. Supaya teman-temannya jangan ramal ya, ramal. Berapa ramalannya? Berapa kali? Jadi kita ngupayain 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas. Bukan karena kita gugup, pompa. Pompa lo. Hiperventilasi, hiperinflasi sebenarnya. Jadinya terjadi apa kalau kita ngompa? Terjadi apa? Apa yang pecah? Alveolinya pecah, alveolus pecah, terjadilah pneumotoraks. Tidak juga ngompanya dengan dendang lain. 1 lepas. Gak efektif. Makanya kita harus belajar ritmenya. 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas. Belajar itu. Jadi nggak boleh pompa, atau nggak boleh pompa. Ngantuk nih udah malam jaga. Cuma mau apa angin. Ya, jadi jelas ya, pompa, lepas. Nah, melakukan VTP tadi bisa pakai alat bermacam-macam.
bisa pakai balon mengembang sendiri. Ini yang disebut balon mengembang sendiri ya. Dia tanpa kita ini terbang. Bisa juga pakai balon tidak mengembang sendiri yang dihubungkan dengan oksigen seperti untuk alat anestesi ya. Sebenarnya yang ini juga bisa, cuma kita takut pecah. Sebenarnya kita pakai ini bisa juga, tapi saya nggak mau karena takut ininya pecah. Kalau udah ini yang pecah nggak bisa berfungsi lagi. Jadi saya biasanya PTP ya tetap pakai ini. Atau pakai tipis resusitator. Tipis resusitator neopaf ya. Neopaf ini bisa kita pakai ini di sini. Jadi kita ada kombonya tinggal satu, pas 2, pas 3. Jadi bisa pakai yang model seperti ini, bisa seperti Jackson Bridge ini, bisa juga pakai tipis resusitator. Cara melakukan PTP. Nah, efek di sini ya, PTP efektif ditandai oleh apa? Dadanya harus mengembang. Laju denyut jantung membaik atau meningkat, dan saturasi ya sesuai dengan oximeternya membaik atau meningkat. Jadi kita bilang PTP efektif adalah kalau dada mengembang, denyut jantung naik, saturasi naik. Nah, saturasi itu memang dalam 10 menit ya yang ini nih baru didapatkan konsentrasi sekitar 85 sampai 95% setelah 10 menit. Jadi kalau kamu PTP baru menit ke-5, mungkin di sini saturasi masih 80. Belum mencapai 100 atau 90 ke atas. Karena itu tercapai setelah bayi umurnya 10 menit. Sampai di sini jelas kok. Kalau kecepatan bilang ya, saya udah agak lambat nih. Belum lapar toh? Snack boleh dimakan, minum boleh diminum. Nah, PT dalam 1 menit 40 sampai 60 kali. Dalam 3 menit, dalam 30 detik, 20 sampai 30 kali. Detik, 20 sampai 30 kali. Nah, kita mengerjakan 15 detik, 10 sampai 15. Setelah 15 detik PTP sekitar kurang lebih 10 sampai 15, kita nilai perkembangan dadanya, denyut jantungnya. Bisa dilihat di sini yang biru ini. Biru yang ini yang pertama, biru. Ada birunya nggak? Lihat di biru yang kedua di bawah sini. Yang baru ya, yang lama nggak ada. Bisa dibaca, saya capek ini. Ya dibaca. Jelas kok. Biru yang ini lari ke biru ini. Biru yang first assessment atau 15 menit pertama kita nilai hasilnya ke pojok sini. Setelah penilaian awal, dokumen penilaian yang dibuat PTP, bila LDJ naik dada mengembang dan PTP-nya efektif, maka lanjutkan PTP 15 detik lagi. Jika LDJ tidak naik dada mengembang, lanjutkan PTP 15 detik lagi. Jika LDJ-nya tidak naik, dada tidak naik, evaluasi SRIK, bersungguh posisi isap buka mulut, tekanan dinaikkan, alternatif jalan nafas sampai dada mengembang, lanjutkan PTP ini sampai 30 detik. Silakan. Jadi kita nilai setelah 15 detik pertama kita nilai denyut jantungnya, denyut jantung dan pengembangan dari dada. Kemudian ya saya dapat pencerahan lagi. Jadi kan tadi efektif kan kalau dada mengembang, denyut jantung naik, kita bilang efektif. Ya. Nah, di sini pada bayi kecil, di mana compliance parunya rendah, seringkali dadanya tidak mengembang, tapi denyut jantungnya naik. Itu bisa terjadi pada bayi-bayi kecil. Nah, itu VTP tetap dilanjutkan, tidak ada di angka keempat. Jadi tambahkan. Dari bayi kecil ya, bayi-bayi prematur, bayi-bayi kecil itu dadanya tidak mengembang, tapi denyut jantung bisa naik. Jadi VTP tetap dilanjutkan. Itu ada tambahan lagi. Jadi yang keempat yang ini kan tidak ada. Jelas? Nah, SRITA itu apa? Jika 2 kali pemberian VTP dada tidak mengembang, atau dalam 15 hari 15 detik pertama dada tidak mengembang, denyut jantung tidak naik,
kita lakukan koreksi, langkah koreksi Mr. SOPA ya, atau SR IPTA. Ini yang Mr. SOPA ini bahasa Inggris, yang SR IPTA bahasa Indonesia. Jadi yang pertama masker, perlengkapannya udah bener nggak sungkupnya? Udah bener kok masih dada nggak ngembang? Kita perbaiki posisinya, posisi kepala betul kosong deh, bantalan bahunya betul kosong deh. Sudah dibenerin kok masih juga nggak mengembang? Mungkin ada lendir, kita saksen ulang bila perlu. Udah disaksen kok besi juga nggak mengembang. Nah, kemudian kita singkirkan obstruksi lain dengan posisi diotras ya. Jadi kita posisinya agak terbuka gitu, supaya mulutnya terbuka. P itu tekanan. Pastikan pressure cukup, sebaiknya tidak lebih dari 40 cm. Yang disebut pressure itu apa sih? Yang disebut tekanan dinaikkan. Tekanan yang mana yang dinaikkan? Kalau pakai alat, pakai pipis resusitator, kita bisa atur. Ya, kita bisa atur tekanannya. Tetapi kalau pada ini, ngaturnya gimana sih? Di tekanan Yang disebut 30 tekanan apanya? Tekanan yang mana? Tekanan air, 30 tekanan cm udara, tekanan air. oksigen, apa maksudnya? Karena kadang-kadang saya udah ajarkan masih salah pengertian. itu dia tekanan Tekanan 30 dinaikkan tidak lebih dari 40 cm. Sentimeter. Tekanan apa yang dimaksud ini? tekanan Tekanan balon. oksigennya atau konsentrasi oksigennya, atau tekanan dari apa yang kita naikkan? Siapa yang bisa jawab? Jeffrey, Katie. Yang dinaikkan, tekanan yang dinaikkan apa maksudnya? Tekanan Karena suka banyak salah pengertian. 30 sampai 40 meter air. Tekanan apa? Tekanan di itu Balon. buat amobek. Di ambubek. Jadi tekanan di ambubek. Jadi bukan menaikkan oksigen ya, bukan menaikkan flow. Kalau oksigen flow, jadi tekanan 30 sampai 40 meter air. Jadi kan kita tadi misalnya ya, Nanti bisa lihat dari ini misalnya dia kedalaman flow itu dia satu lepas bukan dua sentimeter. lepas itu udah ngembang. Pada saat dia tidak ngembang, Itu dia tuh. Ini kayak ketemu kira-kira sih. di sini tuh Kalau pakai pip bisa. Pakai pip. Itu dia tuh agak dalam. tadi kan gini aja udah bisa. 30 itu 40 agak kasih hampir ketemu. Itu dimaksudkan. Kemudian lanjut ke alternatif RW. Artinya kita pasang intubasi, atau kalau kita punya alatnya pemasangan sungkup laring. Di sini tidak ada alatnya, tidak ada alatnya. Sungkup laring. Jadi jelas Pak, SR kita. Ada pertanyaan untuk SR kita? Untuk SR kita ada pertanyaan? Punya alat intubasi. Ada kita punya apa intubasi ada? Alat ada. Surya. Alat Ada pertanyaan untuk SR kita? Sudah jelas? Sungkup, bagi sungkup, posisi. Kapal ini disakutir, B buka mulut, T tekanan dinaikkan, A RW. Alternatif dan napas. Ada pertanyaan? Dokter Hidayat jelas? Jelas ya? Jadi kita perbaiki tadi sesuai urutan. Tapi misalnya pada waktu memperbaiki sungkup dada sudah mengembang, yang nggak usah dilanjutkan ke R. Kita lanjutkan sampai A apabila langkah-langkah yang pertama tidak membuat mengembang, dada yang mengembang. Ada pertanyaan? Oke ya? Lanjut. Berarti Mr. Sopa sama ya, Mr. Sopa, SR kita sama. Nah intubasi, ada yang bisa ngerjakan intubasi? Ya, sebenarnya kalau bisa ada alatnya itu maksudnya ada laringoskopnya, ada ETT-nya, itu bisa. Ada ya Bisa laringoskop kerjakan. ada. Memang yang Tapi kita pakai harapkan yang pencarian warna adalah kuning dokter. kayaknya kalau sana. Tapi dokter yang terlatih juga, bukan dokter iseng-iseng. Kenapa rusak nanti? Dia punya lari yang baik, soal baik. Jadi memang ada latihan khusus untuk memasang ETT atau KMA. Jadi saya ingatkan kembali nih ya, sebenarnya ini hanya orientasi, bukan pelatihan. Kalau pelatihan dada magneo untuk dokter, bidan dan perawat itu 12 hari. Seminggu untuk maternal, seminggu untuk neonatal. Ini hanya 2 hari. Mudah-mudahan otak kalian seperti komputer yang bisa nangkap yang 12 hari itu menjadi 2 hari. Jadi dada magneo yang benernya adalah 12 hari seminggu. Maternal seminggu neonatal. Jadi saya mudah-mudahan orang note di sini otaknya otak komputer,
sehingga dalam 2 hari bisa menangkap yang pergi 12 hari. Kalau kita punya boneka ini hanya di P2KS, jadi pas kalian nanti misalnya pelatihan ponet atau ponek, itu bisa latihan memasang laryngoscope atau memasang laryngoscope, memasang ETT atau memasang LNA. Jadi LNA mungkin LNA nanti kita bisa beli satu untuk contoh. LNA dulu satunya 600.000 sih, tapi sekarang saya nggak tahu apakah lebih murah atau lebih mahal. Tapi kita tetap harus beli untuk latihan. Ya, tapi ya itu bonekanya juga harus boneka khusus. Ini yang nanti kalau kita pasang benar, ini ada balon, ada seperti paru-parunya mengembang ya sini. Kalau salah pasang ya tidak mengembang. Itu memasang intubasi atau LMA. Jadi kalau kalian tidak kompeten melakukan intubasi ya LMA ini lebih mudah, lebih gampang. Jadi tadi ya, setelah langkah awal kita menilai usaha napas, denyut jantung, dan tonus motor. Bila dia menggak-menggak atau tidak bernapas dan denyut jantung kurang dari 100, kita lakukan PTP. Tetapi setelah langkah awal kita menilai bayinya bisa napas spontan. Setelah langkah awal tadi ya, AIKF, dia bernapas spontan. Kita lihat apakah dia ada distres napas atau tidak. Apakah ada sianosis saja. Nah, kalau ada distres napas, kita harus menghitung skor down. Ada yang pernah dengar skor down? Down score. Ada, tapi lupa. Ada pernah dengar orang puskesmas skor down? Ada tapi lupa, Dok. Jadi nanti tolong dibikin dilaminating. Nanti ada skor down yang bahasa Indonesia. Jadi skor down itu yang dinilai adalah 1, ada 5 item yang dinilai. 1 RR-nya, ya, respiratory rate, kemudian retraksi, ketiga sianosis, keempat air entry, kelima merintih. Itu ada nilainya 0, 1, 2, kita gabung. Ya. Nah, bila bayinya merintih, ada takidu, ada retraksi, wah kemungkinan nih skor down-nya 4-5, kita harus pasang continuous positive airway pressure atau CPAP. Nah, CPAP yang baik adalah ya yang ada alatnya, yang punya pakai tipis resusitator ya, atau nanti bisa pakai CPAP modifikasi, nanti dilatih ya cara mengikuti kalau nggak punya, atau dengan Jackson Reese. Nah, Jackson Reese ini adalah untuk memberi PEEP. PEP yang diberikan berapa? Ini tolong dihapus ya, yang ada tertulis itu 7. Jadi nanti yang baru ini sebenarnya sudah tertulis di sini, yang baru kalau nggak salah, CPAP-nya sudah ditulis 7. Kalau yang lama kan 5-8 tuh. Yang ini kan tertulis 5-8. Nah, kalau 5-8 nanti kalian salah pengertian, mulai start dari 5, tidak boleh. Kita harus start dari langsung 7. Yang baru ini langsung tulisannya 7 ya toh? Iya. Kenapa sih kita nggak boleh mulai dari 5? Kita harus tetapkan 7. Ada yang bisa jawab? PEEP-nya itu kalau yang lama kan masih 5-8. Jadi ada yang takut mulainya startnya 5. Kalau pada bayi prematur, bayi kecil yang kemungkinan AMD, hyalin membrane disease, di mana surfaktannya sedikit, kita nggak bisa tanpa memberikan PEP yang cukup. Siapa yang tahu kenapa PEP-nya 7? Kenapa nggak mulai dari 5? Ada yang kira-kira PEP yang tadi gunanya untuk apa sih? PEP itu gunanya untuk apa? Ngontrol tekanan. PEP itu manfaatnya untuk apa? Respiratory pressure. Mengatur tekanan. Alveolus, ya. Alveolus kan mengembang gini loh, alveolus nih, tahu ya alveolus ya, semua tahu ya sepakat. Nah dia itu supaya dia nggak kempes, kan ada surfaktan untuk melapisi permukaan alveolus, sehingga sih pada waktu dia napas dia nggak kempes, nggak gitu, nggak kempes begini.
Nah, pada bayi prematur yang merintih, artinya dia surfaksanya udah habis. Pada waktu lahir nangis, ada surfaktan sedikit, ya. Lama-lama dia terus bernapas, akhirnya surfaktannya habis. Nah, kalau udah surfaktan habis, dia cenderung akan kolaps. Alveolus kolaps. Kalau alveolus sudah kolaps, untuk kembang kembali susah. Kalau udah kempes begini, kamu mau kasih apapun udah susah. Makanya kita harus tahan itu dengan diberikan PEEP tadi supaya bayinya supaya alveolusnya tidak kolaps. Kalau kamu mulai dari 5 nih, yang buku lama, yang adu lama kan 5 sampai 8. Kalau kamu mulai dari 5, 5, oh masih retraksi ya, kita naikkan 6. 6 masih retraksi ya, kita naikkan 7. Waktunya udah berapa menit? Kebuang. Pada saat dia sudah kolaps, nggak bisa bangkit, nggak bisa kembang. Makanya kita langsung kasih 7. Udah tengahnya dulu 7. Kalau dia nanti udah bagus ya kita turunkan 6, turunkan 5. Masih nggak bagus kita naikkan ke 8. Jadi jelas kan? Kalau kamu nunggunya 5, kok masih merintih ya? Tambah lagi 6, masih merintih ya? Udah dia udah empes, nggak bisa kembang lagi. Makanya yang sekarang yang terbaru aja langsung 7, ingat ya 7. Pas sampai EP-nya 7. Jadi si PEP ini bisa dini, si PEP awal segitu merintih kita pasang si PEP, atau bisa juga nanti kita hitung skor lengkap dia 4 sampai 5 down skornya. Oke. Si PEP pada bayi merintih pakai tipis resusitator plus sulfur. Ya kalau punya kita ingat PEEP-nya 7. Kalau masih ada retraksi bisa dinaikkan menjadi 8. Jadi start 7. Tidak bisa mulai dari yang kecil, kita naikin lagi tunggu 6, 7, 8 ya. Parunya sudah terlanjur kolaps. Jadi alat yang bisa memberikan sikap tadi ya, pakai nyoplat atau tipis resusitator untuk fasilitas mungkin rumah sakit. Untuk puskesmas cukup lah pakai ini, nanti beli itu pakai di Tokopedia, tolong dibeli deh, tolong. Kalau kalian memang punya puskesmas untuk rawat bayi kelahiran, maksudnya terima patus. Semua bayi, semua rumah sakit yang punya ruangan atau dianggap sebagai layak untuk patus harus punya ini. Kenapa? Harus punya. Soalnya katanya sih ada bupati mana gitu bilang, bupati kok. Nggak perlu kan itu. Puskesmas nggak perlu lah, ini untuk rumah sakit saja. Jadi ada bupati di kota mana, kok saya juga nggak dikasih tahu ya. Nggak perlu nih. Buat apa? Mau buang-buang ongkos apalagi yang kita anjurkan sebenarnya bukan ini. Sebenarnya yang kita anjurkan adalah MixSafe, alat khusus MixSafe atau ya MixSafe itu buatan Indonesia, jadi harganya sekitar 39 jutaan. Kalau MixSafe atau yang ini mungkin sekarang harganya udah lebih dari itu karena ini buatan luar. Ini gunanya untuk apa? Untuk ya tadi, untuk memberikan PEP, memberikan oksigen dengan yang benar. Kira-kira kalian sanggup nggak beli? Menurut kalian penting nggak alat ini untuk puskesmas? Untuk fasilitas terbatas perlu nggak? Perlu nggak? Supaya apa perlunya? Perlunya untuk apa sih? Oh perlu, oke perlu. Untuk apa perlu? Iya, menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh distres pernapasan pada bayi-bayi prematur, sehingga kalian merujuk pun tidak bisa pakai oksigen biasa. Yang kita butuhkan tadi PEEP-nya. Bukan kamu pakai oksigen ini sampai 10 liter. Ini oksigen sebanyak, kasih 10 liter. Efeknya ke bayinya apa sih? Tadi belum dijawab tadi. Kalau bayi prematur, kamu kasih oksigen dengan konsentrasi tinggi, membuat komplikasi pada neonatus. Apa sih? Apa yang sudah pernah dengar? Silakan. Yang ingat, BBRR beratnya sekilo nih. Kamu mau rujuk ke rumah sakit ya, kamu kasih oksigen 100%. Nah nanti pada perkembangannya dia akan mengalami toksisitas daripada oksigen. Apa sih? Dia hidup, tetapi menjadi satu buta, ROP, retinopathy of prematurity, buta dia. Dia hidup tapi buta.
Atau bisa terjadi NEC, nah itu akhirnya mati di rumah sakit. Atau BPD, bronchopneumonia displasi. Dia nggak bisa bernapas tanpa oksigen. Karena si pulmonya sudah mengalami fibrosis, jadi pakai oksigen terus sepanjang hidup. Jadi kita penting banget punya ini nih alat ini yang untuk yang puskesmas lah. Kalau bupatinya nggak mau beliin atau kalian nggak mau usaha, tutup itu rumah sakit, tutup. Maksudnya puskesmas tutup, nggak usah terima bayi lahiran. Tapi kan harus terima lahiran, ya toh? Kan yang puskesmas orang harus terima lahiran kamu yang kosongin. Tapi tulis, saya terima lahiran, tapi hanya bayi yang menangis. Bayi yang nggak menangis, lo, kamu gue, gitu tulis puskesmas. Kalau kalian nggak punya alat itu, kamu terima lahiran, boleh silakan. Tapi kasih tahu di masyarakat bahwa saya bersedia menolong bayi lahir hanya yang nangis ya. Yang nggak nangis di luar tanggung jawab dua puskesmas, itu urusannya siapa tahu. Tulis tapi jadi kan masyarakat tahu bahwa puskesmas kamu hanya layak untuk bayi yang nangis. Bayi yang nggak nangis, nggak tahu deh, bakal jawab gue. Gitu, gimana menurut kalian? Mau begitu tulis tapi ya kalau kalian nggak mau punya Jackson list minimal yang ini yang over dinas nggak mau ngasih. Oh ya ntar lahirannya di kepala dinas saja, dia bisa bikin bayi nangis kalau dia nggak mau ngasih ini. Jadi rumah sakit puskesmas yang melayani bayi lahiran artinya harus konsekuen. Bayi lahir nangis kita bisa, bayi nggak lahir nangis bisa kita tata laksana, minimal kita rujuk dengan yang benar, rujuknya yang benar. Jangan sampai di rumah sakit mate. Alasannya apa? Kita nggak punya alat, itu bukan kompetensi saya. Ini kompetensi apa? Bupati, presiden. Karena sini angka kematian bayi banyak, ya maksud saya penyebab kematiannya asiksia, BRN, ketiga sepsis. Jadi kalau kalian pun merujuk, boleh merujuk, kan yang penting pada awal tata laksana awalnya benar, pada waktu merujuk pakai alat yang benar. Jadi tolong, saya nggak tahu caranya gimana. Apakah kalian mau iuran tadi 100 perak pas jasa medik keluar, atau kejar itu kepala puskesmas harus ya, itu alat ini ada. Kepala puskesmas juga bingung, lapor sampai ke kepala dinas, kalian bisa bingung, lapor ke bupati. Paling bagus memang mix safe, tapi harganya 5. Ya udah sekarang pakai ini abal-abal istilahnya. Tapi kan nggak ada nggak ada rotan, akar pun jadi ini akar lah. Tapi yang benernya kan rotan yang lebih kuat. Sampai sini kok jelas kok, jelas kosong deh. Jadi tolong gerakan hati kalian, hati kita nih. Minta maaf ya, saya di rumah sakit besar nih, rumah sakit besar RSU Profesor W.Z. Yohanes. Sikap nggak? Ya aku mah punya duit, kebetulan saya punya duit ya. Tapi saya rasa semuanya punya duit kan. Saya beliin di rumah sakit yang segitu gede yang duitnya katanya ber-MM, tapi beli gini nggak punya pada awal saya beli 1. Terus kepala ruangan, ayo dong lu beli. Kepala ruangan beli 1. Akhirnya koas lu sudah. Pada waktu mau berpisah, lu nggak usah kasih makan kita, nggak usah. Beliin aja alat 1, kita dapat koas 1. Tapi kan berapa puluh tahun yang lalu tuh, 10 tahun yang lalu dijebol, udah rusak. Karena memang ini level puskesmas, bukan level rumah sakit. Tapi rumah sakit kita yang tercinta ini masih pakai beginian, kan abal-abal. Kalau puskesmas sih bagus lah, masih maksudnya terbatas ya oke. Rumah sakit internasional, nasional mau pakainya abal-abal. Ya, jadi tolong oksigennya. Kalau nggak ada oksigen, artinya kamu tiup sepanjang jalan dari puskesmas ke rumah sakit ini, gitu kok. Nah, sekarang kita nggak boleh. Jadi 5 sudah dihapus sekarang. Startnya 7. Kapten tim yang bertanggung jawab atas RW dan rating melekatkan sungkup berukuran tepat pada wajah bayi. Asisten sirkulasi mengamati O2-nya pada pulse oximeter. Pemberian oksigen selalu dimulai dengan konsentrasi berapa tadi? 21% untuk bayi 10 bulan atau 30% untuk bayi kurang dari 35 minggu. Kemudian bisa dinaikkan atau dipertahankan atau diturunkan berdasarkan target saturasi sesuai usia bayi. Jadi usia bayi tadi bisa dilihat ya, yang baru lahir sampai umur 10 menit
10 menit itu baru tercapai 90%, 90-100. Pada Jackson Reese, CPAP diukur dengan menggunakan manometer jarum tambahan dan dapat diatur dengan kartu CPAP-nya. Pemberian CPAP hingga tidak ada retraksi. Hubungkan suku wajah dengan tipis resusitator atau dengan Jackson Reese. Ya, kesimpulannya, keberhasilan PEEP adalah sungkup yang tepat pada wajah bayi, jadi dia harus benar. Nah, ini caranya tadi bisa pakai untuk masukin ke hidung. Ini yang single nasal probe bisa kita pakai ETT. ETT tahu nggak? Jangan sampai orang puskesmas nggak tahu ETT lagi. ETT tahu nggak? Endotracheal tube. Tadi ada di mana sih? Jadi ini sebenarnya kalau dua ini double ya, double nasal probe. Kalau ini pakai ini ETT ya, single nasal probe. Kita masukkan ya, kita masukkan ETT ini ke hidung, ikat supaya dia nggak lari-lari, kita pakai benang kasur, kemudian ditambahin plester. Nah kemudian yang panjang ini nggak boleh segini panjang, karena pace-nya ketinggian, nanti resistensinya ketinggian, kita harus potong sehingga jadi pendek. Dipotong kurang lebih 7-9 cm dari bawah. Jadi nanti akhirnya jadinya begini. Kan kita sudah potong. Jadi dia pendek, nggak boleh panjang. Nggak boleh kita kasih ke ini semua, nggak boleh ya. Jadi bisa kita pakai single nasal probe ya, untuk pemberian CPAP. Nah kalau ini ya pakai double ya. Kalau yang double yang dua tadi atau single nasal probe. Ingat kalau pakai yang model tipis resusitator, PEEP-nya bisa dilihat di angka, harusnya di angka 7, nanti dia gerak-gerak itu turun-turunan, tapi tetap PEEP-nya adalah 7 cm per 20. Target resusitasi, ingat, bukan 100%, tetapi saturasinya adalah 88 sampai dengan 92. Supaya pada diri tidak keracunan dan tidak toksisitas di bayi. Nah, tadi yang jalur ini ya, tadi kan jalur ini sampai PTP udah, jalur yang ini pakai CPAP, jalur yang sebelah lagi, kalau dia ada sianosis sentral persisten tanpa distres nafas, kita berikan suplemen oksigen sama dipantau SpO2-nya, saturasinya. Ada pertanyaan sampai jalur ini. Nah, di sini yang CPAP tadi lupa, kita bilang dia gagal. Pemasangan CPAP gagal kalau si PEP-nya sudah kita naikkan 8, tadi kan 7 start, kok masih retraksi, kita naikkan 8, dan oksigennya, FiO2-nya sudah lebih dari 40%, tapi masih distres nafas, artinya ini tidak berhasil dengan CPAP saja, pertimbangkan intubasi, mungkin kita kalau punya alat ya, kalau ujung nih rumah sakit untuk pasang ventilator. Sampai sini ada pertanyaan sampai dengan VTP. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan, makasih ya Mas Rahmat, atau jam berapa? Wih, baru 11. Mas. Nah tadi udah ya, ini toksisitasnya sudah tahu toh, NEC, BPD, retinopati. Oke, ingat tadi sudah diingatkan. Nah ini untuk mencampur tadi saya bilang bisa nih ada oksigen, satu oksigen, tabung oksigen, satu tabung udara. R ya, R itu maksudnya udara, bukan air. Nah ini kita pakai Y, apa namanya, konektor Y. Biasanya katanya sih tukang ikan, tapi kemarin kita cari-cari tukang ikan nggak ketemu ya. Jadi artinya kita gabungkan si oksigen yang 100% ini dengan udara. Jumlahnya nanti ada tabelnya, itu bisa nih kopi ya, tabelnya. Kita mau kasih berapa? 31%, 40% sampai 100%. Nanti ada tabelnya, kapan kita mau ada nilainya. Kita kasih berapa flow untuk R-nya maupun flow-nya untuk oksigennya. Rumus 8. Sudah sampai PTP jelas? Nah, kemudian kita balik lagi. Nih, setelah
VTP yang kedua, kita lanjut lagi udah ya, selesai tadi ya VTP. Setelah VTP kedua, kita akan nilai apa? Laju denyut jantung. Laju denyut jantung ada kemungkinannya 3, lebih dari 100. Lebih dari 100 ya betul ya? Kemudian 60 sampai 99 kali per menit sampai dan kurang dari 60. Kalau lebih dari 100 kita ngapain? Kita setelah VTP nilai denyut jantung, wah sudah 12 nih denyut jantungnya, artinya 120. Tindakan juga apa? Lihat dadanya. Lihat pernapasannya, lihat dadanya. Jadi denyut jantung sudah lebih dari 100. Tadi kan laju denyut jantung yang kita nilai. Oh, udah 100 nih, udah lebih dari 100, mungkin 12, 13 ya. Nah, ya, kemudian kita nilai apa? Dadanya Pernapasannya dulu. Pernapasannya kita nilai apakah dia bernapas spontan, apakah dia megah-megah, apakah dia apnu. Karena bayi bisa tetap tidak bernapas atau apnu walaupun denyut jantungnya lebih dari 100. Kalau itu VTP lagi lah kamu seumur hidup sampai dia bangun atau dia mati. Kalau di rumah sakit ya tentunya bisa pasang ventilator. Jadi banyak bayi denyut jantung lebih dari 100 tapi nggak napas-napas. Ya VTP terus, pompa, gantian. Nah kita hentikan kalau kita ada kecapean, kelelahan bisa boleh. Kalau kalian level puskesmas, udah capek nih, capek nih udah 2 hari kita VTP udah gantian. Perawat bidan dokter, masih juga nggak napas ya, dia nggak mau di rumah. Tadi kalau apnu, bisa juga denyut jantung lebih dari 100 tapi dia ada sesak napas. Kita hitung tadi skordon. Skordonnya kalau cuman hasilnya 1 sampai 3 artinya gangguan napas ringan, kita bisa berikan apa? Kalau gangguan napas ringan, skordonnya 1 sampai 3, kita berikan apa? Ayo, lupa semua. Oksigen. Orang Undana nih gimana nih? Kita kasih oksigen boleh. Tetapi kalau skordonnya dihitung antara 4 sampai 5, kita kasih CPAP. Kalau lebih besar sama dengan 6 harusnya ventilator yang nggak bisa. Kalau dia bernapas spontan dan teratur, hentikan VTP secara bertahap. Ya udah bagus ya, udah stop VTP-nya. Perawatan pasca resusitasi. Kalau udah perawatan pasca resusitasi nggak boleh RG, nggak boleh rawat gabung, harus diobservasi. Kalau di rumah sakit diobservasi di ruang bayi. Kalau di puskesmas ya mungkin dirujuk dulu sambil bilang tadi tindakannya apa, sudah kita lakukan apa awal, sudah lakukan VTP berapa kali, berapa siklus, laporkan pada waktu bikin surat rujukan. Nah, tapi kalau denyut jantung kurang dari 60, kita ngapain nih? Kalau denyut jantung kurang dari 60, bikin apa? Evaluasi apa? Denyut jantung kurang dari 60, ya, kita langsung ngapain? Evaluasi napas betul, mesti pasang intubasi, kita mungkin SRITA lagi, boleh ya. Udah di SRITA, udah diintubasi, denyut jantung masih kurang dari 60, tindakan kita apa? Ya, VTP dan kompresi. Jadi indikasi memulai kompresi dada bila laju denyut jantung kurang dari 60 kali per menit, walaupun VTP telah diberikan secara adekuat selama 30 detik. Ya. Ingat, intubasi atau sungkup haring mendahului RJP dan oksigen yang diberikan adalah 100%. Pada waktu VTP dan kompresi oksigennya harus 100%. Jadi jelas ya, kalau untuk neonatus alurnya tetap A, B, C. Nggak bisa C, A, B. Jadi misalnya bayi lahir denyut jantung 0, napasnya nggak napas. Tapi apa? Bayi lahir nih tadi nih, lahir ibunya tadi kejang-kejang, belum sempat dirujuk, udah lahiran, denyut jantung bayi 0, napasnya 0. Kita bikin apa? Tetap RW dulu, nggak bisa C. RW dulu, B, C, RW, rating 10. Ini tetap satu langkah awal, VTP kompresi, baru kasih obat. Dan tetap alur untuk neonatus tetap A, B, C, D. Ingat ya, walaupun pada waktu lahir dia 0, nggak boleh langsung VTP dan kompresi, nggak bisa.
tetap langkah awal dulu. VTP dan kompresi, masih juga enggak VTP, kompresi, endra, jadi tambah obat. Jelas kok? Ya, pertanyaan silakan, jangan bingung. Ini pertanyaannya kalau denyut jantung kurang dari 60 kali per menit, kan nanti kita evaluasi ventilasinya. Ya. Setelah itu pertimbangkan intubasi. Lalu yang berikut ini yang jadi pertanyaan, apa kita boleh kompresi dada? Padahal Untuk yang mana? Untuk kasus yang mana? untuk kurang Saat dari lahir atau saat sudah dilewatin alur itu? Sudah dilewati. Pertanyaannya yang mana? yang Kalau sudah penilaian kedua VTP ini. Setelah Ini berat. kan- ini kan masuk Kalau iya ya pasti kompresi kalau sudah Ini 20 tuh detik. dinilai setelah mana? Dari mana? Dari alur atas sampai ke bawah Iya. baru dapat yang ini. Surat kedua toh. Pertanyaannya apa Setelah maksudnya kedua. sekarang? Pertanyaan. Setelah alur ini Ya, nanti setelah alur ini kita baru kita mau maju toh. evaluasi kembali. Iya. Kalau VTP-nya kurang dari 60 kali per menit, Ya. kita lakukan evaluasi ventilasi. Ya, betul. Selanjutnya pertimbangkan untuk intubasi. Ya, betul. Yang berikutnya itu kita bisa lakukan kompresi dada. Tambah Alurnya kompresi. tadi, Bisa. kalau di alurnya gimana? Di alurnya. VTP dan kompresi. Ya, toh? Iya, di alurnya Oke. kompresi dada di Ya, VTP, oke. kompresi Nah, dada. sini bisa dilihat indikasi memulai kompresi dada adalah bila laju denyut jantung kurang dari 60 kali per menit walaupun VTP telah dilakukan secara adekuat selama yang penting pertanyaannya ya. Nah, pertanyaannya itu apa boleh kita melakukan kompresi padahal ada denyut jantung walaupun kurang dari 60. Nah, Iya. pahamnya saya ini kan kompresi itu dilakukan ketika tidak ada denyut jantung. Ini indikasinya ini. Dari 60 itu Iya. artinya lebih dari satu itu ada sirkulasi. Nah, hemat saya itu indikasi kita lakukan kompresi itu kalau stop jantung. Itu hemat saya. Kok kurang dari 60 artinya ada kok. Kenapa dilakukan kompresi? Ya, Apa tidak ini? jadi makanya kan saya bilang resusitasi neonatus. RW kita nilai bayi lahir, nggak Langkah nangis, awal. kita lakukan langkah awal. Langkah awal nggak berhasil, kita lakukan VTP. VTP masih juga denyut jantung kurang dari 60, kita lakukan VTP plus kompresi. VTP dan kompresi dilakukan masih denyut jantung kurang dari 60, kita lakukan tambahan epinefrin. Itu alurnya. Alurnya, udah jelas dulu nggak? Alurnya. Nah, pengertian Ade Jeffrey ini bahwa kompresi itu kalau denyut jantung 0, gitu toh? Siap. Ya. Di bayi walaupun dia 0, nggak bisa kamu VTP, nggak bisa kamu kompresi pada waktu dia lahir. Jadi misalnya bayi lahir nih, PEB, kejang-kejang, nggak sempet dibawa ke rumah sakit, lahiran lah di kita di puskesmas. Waktu kita periksa, dokternya periksa atau kalian periksa, denyut jantungnya 0, napasnya 0, nggak ada napas, denyut jantung 0. Tadi padahal DJJ masih ada nih, DJJ tadi masih ada. Pas lahir 0, tindakannya menurut Jeffrey apa? Supaya nggak salah pengertian dulu, karena ini juga salah. Yang tadi saya bingung itu kan ini apa Enggak, sekarang udah. Kan sekarang saya tanya, hapus dari ingatan kita. Kan pengertian Jeffrey, tadi kan ini bayi baru lahir nih, denyut jantungnya 0, nafas 0. Wah, gua harus kompresi. Ini menurut pengertian Jeffrey. Tapi kita sudah belajar di alur bahwa tetap harus langkahnya A, B, C, D. Lain dengan dewasa, mungkin Jeffrey ingat dewasa. Dewasa saat denyut jantung 0, kita langsung kompresi. C, A, B. Kita nggak boleh. Karena neonatus. Walaupun denyut jantung 0 pada waktu lahir, nggak bisa langsung kompresi. Kenapa nggak boleh sih? Kok kita kompresi aja? Kenapa? Karena itu harus efektif dulu napasnya, baru kita kompresi. Kompresi saatnya darah di dalam bayi, oksigennya belum benar, kamu kasih kompresi toh, meningkatkan beban jantung yang kuadrat. 2 kali beban. Jadi untuk neonatus walaupun masalah lahir nggak boleh kompresi duluan. Jadi nggak boleh CAB, itu yang harus kita ingat dulu. Jadi tetap A, B, C, D. Untuk dewasa oke. Untuk neonatus tidak bisa. Ngerti kok Jeffrey? Ngerti, Bu. Ya. Oke. Udah, pertanyaan kedua masih bingung. Aku lihat muka masih Ya. bingung. Pertanyaan kedua,
kalau untuk penanganan ini sudah saya mengerti. Ya, Karena oke. Sebelum kita tidak lanjut ke sebelah sini. Ya, jadi nggak boleh langsung jalan cek. dulu, ABC dulu. Tetap ABC ya. Yang masih Ini saya bingung? mohon maaf Ibu. Ya. Memang saya masih bingung. Ya, oke, nggak apa-apa. Supaya Kenapa kita kita lakukan ini untuk ini alurnya? Ya. Untuk alurnya sudah sampai di kurang dari 60 kali per menit. ya. Kita Pertanyaannya? boleh melakukan kompresi Ya. kalau ternyata ada denyutan jantung walaupun kurang dari 60 Ya. kali per menit. Ya. Ya. Oke. Jadi sekarang kita kembali lagi kepada indikasi. Indikasi memulai kompresi dada bila laju denyut jantung kurang dari 60, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Yang penting kurang dari 6. Jadi bisa dibilang 50, bisa juga 40, 48. Setelah dilakukan VTP secara adekuat, efektif ya, selama 30 detik. Karena kita harus memberi oksigenasi benar untuk si kontraktilitas daripada jantung berfungsi bagus. Kamu belum kasih oksigen, belum kasih VTP, oksigen belum bagus di jantung. Kalau kamu lakukan beban lagi pada kompresi, nggak bisa. Jadi oksigenasi dulu, kasih oksigen, kasih VTP, baru kita kompresi. Jadi nggak harus 0. Kompresi itu nggak harus denyut jantung 0. Yang penting adalah kurang dari 60. Bisa tadi 10, bisa 20, 25, atau 59 misalnya. Kan kurang dari 60. 59 kan kurang dari 50. 60 maksud saya, 60. Tetap kita harus SMP dan kompresi. Jadi nggak harus 0. Oke ya, nggak nunggu 0. Nggak nunggu 0 baru kita kompresi. Kurang dari 0. Jadi karena dia lupa, tapi dia yang menjadi pertanyaan dia itu kan sudah ada denyut jantung dok, kenapa masih dikompresi? ya itu makanya yang penting kurang dari 60. Ah itu sudah patungnya. Kurang dari 60, jadi nggak harus 0. Maksud saya nggak harus 0 kamu baru kompresi. Jadi kurang dari 60, VTP plus kompresi. Berarti memang bayi sangat berbeda, berbanding-terbalik. Takutnya kan Enggak, balik, beda alur. ada penekanan tidak. Kan posisi kan jantung kita ini kan logika saya nih Bu. Iya. Kan jantung kita kan gitu. Iya betul. Dus Nah, ya. gitu. Gini, tapi kita kan kasih penekanan. Ada tidak tekanan balik gitu. Kan balik bagaimana maksudnya? Kan kita lakukan kompres. Heeh. Kan bisa masalah harusnya kan jantung ini udah Oke, maksudnya kan begini. Oke ya, tadi kan lompatnya kan dalam 1 menit kira-kira berapa kali sih kompresi? Dalam 1 menit kompresi berapa? Dalam 1 menit kompresi itu berapa? 90. VTP-nya 30. Misalnya baru VTP 2 kali ya, VTP 2 kali kompresinya mungkin baru 9 atau 9 kali kan gitu. Tuh 2, 3, pompa. Tuh 2, 3, pompa. Kan kita udah pasang oximeter nih. Oximeternya kan ada denyut jantung. Misalnya denyut jantung sudah 65 saat kita tidak kompresi lagi misalnya. Jadi dia hanya kompresi itu kurang dari 60 sebenarnya. Tapi tetap kompresi dan VTP itu harus dikerjakan 60 detik. Misalnya 60 detik itu denyut jantung udah naik, ya berhenti sudah. Seperti saya VTP, banyak VTP dalam 1 menit berapa kali? VTP dalam 1 menit berapa kali tadi? 40 sampai 60 kali. Kita mengerjakannya 15 detik. 15 detik itu 10 sampai 15 kali. 15. Misalnya ya, ini VTP saja. Ini kan bayi kan nangis nih tadi nih, lakukan langkah awal. Saat langkah awal kita nilai bayinya masih belum bernapas ya, denyut jantung kurang dari 100, kita melakukan kompresi VTP. VTP ini 1 lepas 2 lepas berhenti kita, nggak nunggu 1 menit, nggak tunggu 15 detik, ngerti nggak? Begitu pula kompresi misalnya kita baru 2 kali VTP-nya, kompresinya misalnya 6 kali ya 6 ya 3 2 kali ini dia udah napasnya denyut jantungnya lebih dari 60, kita berhenti, kita VTP saja. Nanti kok di VTP pun nggak genap 15 detik, nggak harus genap 15 detik. Kalau dia udah nangis ngapain? Bayi nangis nih. Ini masih ini kan kita mau pakai VTP dong. Kita
kita VTP kan. Berapa sih VTP 15 detik tadi? 10 sampai 15. 15 kali dalam waktu 15 detik. Ya toh, itu kan pakemnya. Nih, saya pompa. Oe, dek, kamu nangis terserah ya. Ini belum 15 detik. Pompa lagi, ada gunanya. Itu maksud saya, ngerti kok? Kan memang pakemnya 10 sampai 15 kali VTP. Pakem alus. Tetapi baru 2 kali saya VTP dia nangis. Ya udah berhenti. Oe, berhenti dong. Jangan nanti Jeffrey ingatnya, Dr. Moro bilang harus 10 kali. Kok lu udah nangis ya, Dek?